Puput apa, Bu? Salah kamu apa? Semua gara-gara kamu. Kita akan celaka. Ibu benci sama kamu. Benci! Sekarang, kamu jangan anggap ibu kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Apaan kamu? Enak aja, kurang ajar kamu ya. Siapa kamu di sini? Di rumah tante juga berani-beranian kamu. Pergi kamu dari rumah sini. Tante, Apaan sih? tante berani ngusir dia. Emangnya tante kira tante siapa, ha? Puput, ini tante kamu. Yang ngurus kamu dari kecil. Kurang ajar kamu ya. Aku ini memang gak pernah kamu hargain. Aku ini cuma sampah yang bebas kamu hina-hina. Salah kamu lah, Mas. Aku capek. Kamu kok dikasih tahu bisanya cuma ini. Marah, ngancam. Salah kamu lah, Mas. Oke, kamu capek. Biar aku mati saja. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa di studio sudah ada Bapak Ustadz Mas Duki Baitlawi yang akan memberikan pelajaran dan juga pembahasan tentang permasalahan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Mario, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mbak Angel Elga gimana kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa memberikan hikmah yang baik dari pelajaran yang akan kita bahas nanti ya. Amin. Dan pada pagi hari ini seperti biasa kita kedatangan narasumber yang namanya kita samarkan menjadi Puput. Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam. Ya Mbak Puput, silakan ceritakan saja apa yang ingin Mbak Puput sampaikan kepada pemirsa Tawakal dan juga Antv. Silakan aja. Assalamualaikum, nama saya Puput. Saya tinggal di daerah Tanjung Priok. Ya, gini, sepertinya Allah menakdirkan saya untuk menjadi orang yang jahat dan selalu membawa petaka bagi orang-orang yang saya sayang. Apa yang mendasari pemikiran Mbak Puput seperti itu? Saya merasa saya yang udah menyebabkan mama saya meninggal. Sebenarnya mama saya itu meninggal karena santet. Jadi ada orang yang gak suka sama keluarga saya dan menaruh santet di rumah saya. Awalnya sih yang kena santet itu papa saya. Tiba-tiba aja kaki papa saya tuh membesar dan ada lubang. Mama saya udah berusaha bawa papa saya berobat ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit, sampai ngabisin banyak biaya. Tapi nggak ada hasilnya. Dan akhirnya ada yang nyaranin untuk ke orang pintar dan mama saya juga datang ke orang pintar itu. Alhamdulillah, papa saya sembuh. Ya, pada saat pengobatan itu ya, nggak tahu setiap subuh tuh mama saya bangunin saya untuk saya pipis di pagar rumah saya gitu. Saya juga nggak tahu itu untuk apa ya, tapi saya lakuin. Sampai pada suatu hari saya pengen banget potong rambut saya. Terus saya minta antar papa saya ke salon untuk potong rambut. Ya udah pulang dari salon, tahu-tahu mama saya tuh marah banget sampai nampar saya. Bilang, oh, kalau saya ini udah nggak dianggap lah jadi anaknya dia karena udah potong rambut tanpa seizin dia gitu. Jadi seketika itu juga mama saya sakit kepala, terus pingsan sampai akhirnya tuh nggak ada, meninggal. Assalamualaikum. Astaga, Puput. Bu, rambut Puput bagus kan? Anak durhaka kan, Puput. Kok ibu tampar Puput? Kenapa kamu potong rambut kamu? Hah? Kenapa kamu gak mau mamaku dulu?
sih? Kamu seenaknya aja kayak gini. Bu, salah Puput apa, Bu? Salah kamu apa? Semua gara-gara kamu. Kita akan celaka. Ibu benci sama kamu. Benci! Sekarang, kamu jangan anggap ibu kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Pergi! Ibu diam. Apa-apaan ini? Ayah, kenapa ayah izinin Puput potong rambut? Bu, Bu, Ibu, Ayah kenapa? Ayah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu, ada apa, Bang? Ada apa kakak, Bang? Tante bangunin Ibu. Puput, kenapa rambut kamu dipotong? Kan sudah dilarang rambut kamu itu jangan gara-gara kamu pembunuh. Anak kurang ajar kamu ya. Enggak, aku nggak mau membunuh Tante. Apa ini dia? Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun, Puput, Bu. Ibu bangun. Pasti bangun udah tahu ibu kamu nih. Ibu bangun, Bu. Kita tanya Pak Ustadz langsung ya. Nah Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz ini ketika seorang anak dituduh sebagai penyebab meninggal ibunya gitu. Ya, itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar ya. Karena Allah itu menentukan seseorang kapan meninggal dan kapan dia hidup, sepanjang umur berapa itu semuanya sudah ada ketentuannya. Sudah menjadi ketentuan Allah. Dan ibu meninggal itu bukan karena Mbak Puput tentu saja. Jadi itu adalah ketentuan Allah. Nah, yang kedua saya kira juga bahwa tidak boleh seorang hamba ya merasa sial, merasa seperti tadi yang dirasakan oleh Mbak Puput. Iya. Nah, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi seseorang itu atau kelompok, kaum siapapun gitu ya, tidak akan bisa berubah nasibnya kalau kita tidak berusaha untuk mengubah. Saya kira optimisme itu harus dibangun dari situ. Sial itu sebenarnya tidak ada hal yang seperti itu ya, karena itu bisa diubah dengan semangat yang yang harus kita bangun dalam diri kita. Allah itu mengajarkan kepada hambanya optimisme. Karena nggak ada hari sial, nggak ada waktu Betul. sial. Kalau ya, kemudian Pak Ustadz, belum apa-apa kita sudah merasa sial, merasa ini, ya itu artinya kita dikungkung oleh itu, dan itu adalah setan itu sebenarnya. Nah, Mbak Puput, setelah ibu meninggal, apakah hal yang Mbak Puput rasakan itu yang Mbak Puput bilang semacam guna-guna ataupun santet itu tuh bagaimana? Masih ada atau sudah hilang juga? Masih ada, soalnya setelah mama saya meninggal itu kan papa saya masih tetap ngerasa sakit, bahkan itu sampai 11 tahun. Dan 3 bulan itu terakhir dia kadang-kadang masih suka kayak nggak bisa bergerak, seluruh badannya gitu kaku. Mbak Puput tahu siapa yang melakukan itu? Saya nggak tahu, saya pernah mau coba cari tahu, tapi papa saya ngelarang, katanya udah biarin aja. Biar nanti Tuhan yang membalas, Allah yang membalas. Jadi sampai sekarang pun saya nggak tahu. Dan papa saya juga terakhir meninggal akhirnya. Nah, Pak Ustadz, ini saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, pribadi ya Pak Ustadz. Ya. Yang namanya santet atau ilmu hitam tuh sebenarnya ada tidak sih Pak Ustadz? Kalau misalkan memang ada, cara mengobatinya ya. itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, sihir itu ada, santet itu ada. Dan Al-Quran mengakui itu. Bahkan Rasulullah pernah mau disantet. Bukan mau, bahkan sudah disantet. Gitu ya. Makanya kemudian turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir itu adalah ayat yang Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah untuk mengobati santet. Jadi kalau orang terkena santet, maka bacalah surat Ta'awudzaini. Ta'awudzaini itu artinya Qul a'udzu 2 kali. Yang satu Qul a'udzu birabbil falaq, yang satu lagi adalah Qul a'udzu birabbin nas. Kita diajarkan oleh Allah untuk kita
berlindung dari godaan setan baik berupa jin ataupun berupa manusia. Lalu yang kedua itu qul a'udzu birabbil falaq, itu kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita berlindung agar kita tidak terkena santet.